Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Semoga saja Ramadan ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, melipat gandakan amal perbuatan kita dan menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita juga yang ada di studio saat ini. Nah, seperti biasa pada kesempatan ini kita masih mengkaji kajian kitab kuning Sahih Bukhari, masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita diberikan usia panjang memasuki Ramadan ini, Dokter. Udah hari kedua nih bulan Ramadan. Ya, dan kali ini kajian kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan bulan Ramadan dalam Sahih Bukhari. Masya Allah. Nah, terus berikutnya narasumber kita yang kedua, ini juga spesial pada hari ini, Bapak Adnan Padupraja. Beliau adalah Wakil Ketua KPK. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Kiai juga, Pak ya. Alhamdulillah Pak bisa bergabung di tempat ini, dan nanti kita akan sharing barangkali bagaimana sih penerapan nilai-nilai keislaman terutama di bulan Ramadan ini, sehingga kita pengennya nih setelah Ramadan ini tidak ada lagi yang korupsi, betul nggak? Tapi kalau ada korupsi KPK kerjanya apa, Pak? Tapi alhamdulillah dong Pak ya kalau sampai terjadi seperti itu. Nah, insya Allah kemudian yang akan membacakan kitab adalah Ustadz Ijaz Sudrajat. Nah, baik, kita akan perkenalkan juga yang ada di studio ini. Ada dua jamaah. Yang pertama dari kelompok metal alias Majelis Taklim Al-Kausar Petukangan Selatan Pesanggerahan Jakarta Selatan, pimpinan Ibu Hajah Sunarti Satimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan kelompok metal yang kedua, Majelis Taklim yang kedua, Majelis Taklim Haninun Nisa Komplek Deplu Cipulir, pimpinan Ibu Rosi Ibnu Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu. Saya mau tanya, Bu. Kalau Ibu jalan-jalan Ibu ke pasar, ada dua toko, yang satu toko jual baju diskonnya 10%, yang satu 50%, mana yang Ibu datengin? Kenapa diskonnya 50%? Kalau di sebelahnya lagi 70%, Bu. Jadi semakin gede diskonnya, di situ akan semakin kita datengin. Bulan Ramadan ini, Bu, Allah obral pahala. Ya, yang tadinya hitungannya 10.700 sekarang berlipat ganda, bahkan waduh tidak terkira ya Dokter ya. Nah, makanya ini bulan Ramadan adalah bulan diskon berbagai macam amal perbuatan kita. Nah, ini nanti insya Allah yang akan kita bulan kaji. Diskon, Mas, bulan bonus. Oh, bonus maksudnya. Iya. Nanti sholatnya di diskon lagi. Nah, maksudnya angkanya gede gitu. Bulan bonus sebesar-besarnya. Artinya kalau belanja satu dapat 3, kalau ini satu dapat sekian banyak ya, Masya Allah. Saya takut salah tadi. Baik. Nah, sebelum kita melanjutkan masuk pada kajian kita, mari sama-sama kita akan dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh korek kita Umi Latifah, dan terjemahan Hilmawati Amri akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 184. Mari sama-sama kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua yang membacakan dan kita yang mendengarkan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kalau bulan Ramadan ini biasanya orang-orang itu ramai-ramai banyak sekali yang bersedekah ya. Setiap hari menjadi sesuatu seolah-olah nggak enak kalau nggak ada yang dikeluarkan gitu. Nah, kami menghimbau juga kepada Anda, yuk sama-sama kita mendukung program Gerakan Menghidupkan Sunnah atau GMS yang disampaikan oleh Dr. Lutfi. Salah satunya adalah bagaimana mensosialisasikan Quran Al-Hadi, dokter ya. Betul. Iya. Barangkali bisa disampaikan lagi, dokter. Iya. Kita akan meluncing ya, akan mengeluarkan produk baru kita namanya Al-Quran Al-Hadi. Quran sebagai petunjuk. Nawaitunya apa? Biar kita semuanya bisa berinteraksi. Masyarakat umat Islam Indonesia bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Quran bukan cuma dibaca, akan tapi dipahami. Nah, Quran Hadi bisa lihat di layar kaca, itu punya 11 kemudahan. Ya. Dan ini nanti gratis, Mas. Programnya gratis, bukannya beli, nggak gratis. Siapa aja yang boleh mendownloadnya, boleh mengkopinya tanpa kena delik. Dekakipta maksudnya. Nih bisa cari tema, bisa cari terjemah, bisa cari teks Qurannya, bahkan bisa ngerekap tadarusan kita. Tadarusannya bisa direkap. Udah berapa ayat yang kita baca, udah berapa juz yang kita baca. Mau dengerin juga bisa. Mau dengerin bisa, bahkan mau bisa belajar bahasa Al-Quran kita bisa. Dengan program yang ini. Maksudnya gimana belajar bahasa Quran? Nanti setiap ayat itu kita tunjuk gitu. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu, akan keluar terjemahnya. Alif Lam Mim Zalika itu kitabu, kitab. Kita tinggal tunjuk tuh. Ada qori yang baca. Sambil dengar kita baca. Lama-lama kan terulang-ulang gitu. Alkitabu artinya apa, terulang. Nanti akhirnya apa? Nanti setiap kali kita baca terawihan, kita paham tuh imam baca apaan. Mau di Mekah, mau di Al-Mughni, paham. Nah, kita nyari, Mas. Nyari ada 1000 orang yang mewakafkan. Per orangnya 1 juta rupiah. Kita butuh 1000 orang. Nah, ntar ini ke seluruh Indonesia kita akan pergiin dan kita akan bagikan secara gratis programnya.
Umpamanya saya ke kampus nih, kampus IAIN Sumatera Utara gitu. Nanti di sana kita kasih masternya, silakanlah copy. Biar semua mahasiswa punya, biar di laptopnya ada program itu. Nanti ke Makassar begitu juga, ke Bengkulu begitu juga. Sehingga insya Allah masyarakat lebih daripada 10 juta pengguna komputer bisa menggunakan program yang kita buat. Berarti itu pakai medianya adalah komputer atau laptop ya. Atau ibu-ibu Indonesia saya yakin semuanya udah lancar lah kayaknya Bu ya. Soal laptop sama komputer. Tadi Ibu saya lihat di tasnya ada semua itu. Nah, mungkin juga barangkali di tempat KPK juga perlu kali ya, Pak ya. Untuk ada referensi itu. Jadi mencari-cari dalil-dalil juga barangkali. Ada. Kami itu ada nama Al-Baik. Ada komunitas muslim yang memang selalu menggeluti keislaman di KPK. Dan kita membuat banyak buku-buku mengenai keislaman di KPK. Oh, ini kitab hijau nih. Ini kitab hijau. Kita sedang jadi sekarang perpaduan antara kitab kuning dan kitab hijau. Ya, gimana? Di sini terkandung banyak mengenai bagaimana kata Quran dan bagaimana kata hadis terhadap masalah-masalah korupsi. Ada sih. Kalau gitu nanti kita bahas. Ya. Anda yang di rumah masih penasaran, tetap dulu ya, jangan kemana-mana. Makanya baik, saya ingin menyampaikan alangkah indahnya apabila di ruang tamu Anda ada seperangkat komputer yang di situ juga ada Al-Quran dan segala macam, sehingga begitu tamu datang lagi menunggu bisa lihat-lihat itu, mencari-cari. Subhanallah. Betul. Nah, kepada Anda yang ingin silakan untuk bisa menyampaikan infak sedekahnya ke Bank Syariah Mandiri di nomor 703-290-2493 atas nama Yayasan Pusat Kajian Hadis Indonesia, dan konfirmasi di telepon 0818-996-994, dan juga bisa diklik www.pusatkajianhadis.com. Insya Allah ini akan bermanfaat buat kita semua. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian kita akan simak yang satu ini dulu. Tetap bersama kami masih dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, saya kira langsung saja kita akan memulai kajian kita. Silakan Dr. Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa TVRI di mana saja berada rahimakumullah. Hari ini di hari kedua bulan Ramadan kita jumpa lagi dan kita akan kajian kita spesial. Kalau kemarin kita baca kitab wudu ya, sekarang ini kita pindah, loncat agak jauh, kitab tentang puasa, babus siam, kitabus siam. Babnya bab apa? Bab fadlus saum, keutamaan puasa. Nah, bagaimana mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah, semakin nikmat kita berpuasa, dan semakin tahu kita bahwa puasa kita itu manfaatnya adalah A, B, C, D dan sampai seterusnya sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita dengarkan dulu Mas ya, bacaannya, nanti kita akan jelaskan baik sanad maupun matannya. Silakan Ustaz Ijaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malikin an Abi Zanad anil A'raj an Abi Hurairah. Anil Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu junnatun fa idza kana ahadakum sha'iman fala yarfus wa la yajhal wa innimru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'imun marratain walladzi nafsi biyadihi la khulufu famis sha'imi atyabu indallahi ta'ala min rihil miski yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyam min ajli as-siyamu li wa ana aziyum bihi wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, baik. Ini teks hadis yang pertama, terjemahannya adalah asyamu junnatun.
Puasa itu junnah, puasa itu perisai atau tabir atau kebun yang menghalangi orang untuk masuk ke neraka maksudnya. Karena itu kalau kalian berpuasa fala yarpus, jangan berkata jorok, wala yajal, jangan berbuat bodoh. Terus kalau kalian lagi puasa ada yang ngajakin berantem atau ada yang menghina, katakan bahwa ana shaim, saya lagi puasa, saya lagi puasa. Nabi bersumpah, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya, mulutnya atau bau mulutnya seorang yang lagi puasa itu atyabu indallah, lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada rihil misik, daripada bau bunga, bau minyak kasturi. Kenapa kayak gitu? Allah bilang mereka orang yang puasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman buat siapa? Min ajli, buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menegaskan asyamuli, puasa itu untukku. Wa ana adzibihi, dan aku yang akan membalasnya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Konsep dasarnya adalah kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. Untuk puasa bahkan terserah Allah. Kalau yang lainnya itu ketahuan setiap kali kebaikan itu pahalanya adalah 10, tapi kalau untuk puasa adalah Allah yang akan balas. Allah akan balas, boleh jadi 10, boleh jadi 100, boleh jadi 1000, boleh jadi unlimited. Nah, ini satu teks hadis puasa. Kesimpulannya apa? Puasa itu kan artinya kan meninggalkan, yang menjaga, Mas. Menjaga. Menjaganya meninggalkan puasa, meninggalkan makan, meninggalkan minum buat siapa? Buat Allah. Karenanya ntar Allah akan balas. Balasnya dengan apa? Kita nggak dikasih tahu balasannya dengan apa. Nah, ntar puasa itu balasannya yang secara teks di sini adalah menghindarkan orang dari siksa api neraka dan akan menggiring orang, akan masukkan orang ke dalam surga. Bahkan Allah siapkan di hadis Sahih Bukhari tahun lalu kita baca hadisnya, Allah siapkan pintu khusus buat orang yang puasa. Namanya pintu Rayyan. Pintu Rayyan. Bagi orang yang nggak puasa nggak bisa masuk sini. Buat orang yang puasa, apalagi puasa Ramadan, insya Allah akan masuk pintu sini. Nah, mudah-mudahan kita akan masuk pintu dari pintu sini. Tapi puasa kan nggak enak. Bau kita, mulut kita nggak enak nih, karena nggak boleh minum teh, nggak boleh makan permen. Apa kata Rasulullah? Bau mulut kita itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik, lebih wangi daripada baunya kasturi. Masya Allah. Itu niatnya. Iya, jadi sudah jelas ya penjelasan awalnya. Itulah ada hikmah-hikmahnya bagaimana berpuasa itu, termasuk pahalanya. Nah, ini kalau kita bicara Pak Adnan nih soal ini ya, korupsi nih. Kan gini, kalaulah orang korupsi 10 miliar, kemudian dia bersedekah 1 miliar di bulan puasa. Kalaulah amalnya 100, berarti dia menambah pahala itu menjadi 100 miliar. Korupsi 10, berarti masih ada simpenan 90 miliar. Gimana itu, Pak? Itu dalil koruptor tuh bisa begitu kali ya, Pak? Begini, kalau bagaimana Islam memandang apakah seorang koruptor itu ketika bersedekah itu mendapat pahala, mungkin Dr. Rufi yang bisa menjawab. Oke. Tapi dari sisi hukum, tetap aja kan sudah ada mantan menteri yang dihukum walaupun dia sedekah di mana-mana, masuk bui juga. Itu nggak ngaruh ceritanya. Nggak ngaruh. Nah, tadi saya tertarik dengan penjelasan Dr. Lutfi bahwa kalau orang itu sebisa mungkin menjawab ketika diajak berkorupsi dengan kata-kata maaf saya sedang berpuasa. Betapa indahnya ketika kita ngurus KTP misalnya atau ngurus SIM misalnya, ketika kemudian berkaitan dengan suap penyuap, kalau sampai ada bilang maaf saya sedang berpuasa, saya tidak terima uangnya, itu dahsyat itu. Berarti kita anjurkan kalau ngurus apa-apa mendingan di bulan puasa, Bu. Tapi jangan juga kemudian bayaran ntar aja habis puasa. Habis buka maksudnya. Masya Allah. Iya. Jadi yang kita harapkan sebenarnya ketika inilah bulan hikmah, bulan segala macam yang ideal di sini. Ketika orang tuh kemarin masih ragu-ragu, bisa nggak ya saya berbuat sesuatu taat dengan ajaran Islam untuk tidak berkorupsi? Di sini latihannya.
Kalau dia bisa terima ketika ngurus segala macam perizinan terima uang, coba deh dalam sebulan tidak terima, gitu. Bagaimana, apa yang sebaiknya dipikirkan ketika itu? Di buku ini jawab, sebaiknya ketika itu Anda berpikir bahwa Anda menjalankan amanat atas nama Tuhan. Iya. Ya, sebagai pejabat publik kan dia menjalankan amanah, punya kewenangan. Tapi dikatakan bahwa kalau dia menjalankan itu atas nama Allah, maka dia akan nggak ragu mengatakan bahwa maaf, agama saya melarang ini, dan itu haram hukumnya. Iya, tapi kan kalau kita lihat dilantik juga pakai Quran di atasnya, Pak. Tetap aja korupsi jalan juga. Nah itu dia. Masalahnya Quran nggak ikut nerangnya. Itu hanya di pada saat itu ya. Itu aja. Begitu dia pergi hilang. Masya Allah. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Baik, nah dokter. Saya mau nambahin. Ya silakan. Tadi kalau misalnya kita korupsi hitung-hitungan adalah 10, nanti dibalas jadi 100 ya. Jadi masih ada sisanya 90. Nah, kan Rasulullah bilang innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, nggak terima kecuali yang baik. Uang korupsi itu uang jelek. Uang korupsi itu uang haram kan, kalau bahasa kita uang haram. Uang haram kita sedekah pakai uang haram, ya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalnya percuma ya? Amalnya percuma. Iya ya. Tapi kalau untuk sedekah kan manfaatnya dirasakan orang kan, kalau orang yang nggak tahu. Kalau yang nggak tahu ya nggak dosa, yang nggak tahu mah. Oh, iya. Yang tahu ini yang dosa. Yang bahaya kalau yang tahu pura-pura nggak tahu itu. Nah itu fatwa MUI yang terakhir yang di Cipasung itu kan nggak boleh menerima uang cuci uang dana cuci. Iya. Money laundering. Money laundry. Itu nggak boleh. Saya nih pusat kajian hadis, ada koruptor mau sedekah nih pakai 1 miliar, kan kita tadi nyari 1 miliar. Ya. Ada yang sedekah nih 1 miliar. Saya tahu persis bahwa itu adalah uang korupsi. Saya bilang saya lagi puasa. Tapi kalau dokter nggak tahu? Kalau saya nggak tahu, ini nggak dosa. Kan nggak enak, masa ada yang ngasih tiba-tiba dokter nanya apa, mohon maaf ini hasil korupsi atau bukan? Lihat dong. Oh, gitu kalau Mas ya? Agus kan bukan pejabat. Oh iya. Kalau Pak Pandu kan masa orang KPK korupsi kan gitu. Masya Allah. Nah, Pak Pandu kalau balik lagi ya, tadi kan kalau kita lihat sepertinya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk latihan. Ya. Katanya sih untuk membentuk karakter itu durasi 30 hari itu sebenarnya waktu yang cukup untuk membentuk kebiasaan. Sangat. Kebiasaan baik. Nah, ini gimana Pak Bapak melihat itu? Jadi memang saya setuju itu ya. Tapi sebenarnya niatannya dulu. Niatan bahwa bulan ini memang bulan training menuju bulan-bulan berikutnya. Jangan cuman ini masa jeda saja. Besok lakuin lagi. Jangan juga. Tapi saya mau jelaskan gini. Ya, silakan. Bahwa sebenarnya di Islam itu definisi korupsi belum sampai ketika zaman itu. Gitu. Di Islam hanya mengenal yang namanya penggelapan, penyuapan. Penggelapan namanya hulul, penyuapan namanya riswah. Perampasan namanya ghosab. Pencopetan, pencurian, dan perampokan hirabah. Nah, tapi ini definisi korupsi menurut versi zaman dulu. Ya. Gitu. Tapi sebenarnya benang merahnya kita semua sudah tangkap. Di sini ada satu cerita bahwa Nabi memerintahkan agar orang yang melakukan gulul tadi antara lain disiksa dan kekayaannya dibakar. Betapa dahsyatnya Islam mengatur mengenai apa itu korupsi menurut buku ini. Gitu. Jadi orang yang disiksa hartanya dibakar. Nggak ditahan, nggak diambil oleh negara? Nah itu. Kamu basir itu Pak? Enggak. Orang ini hukumannya. Oh. Nah ada satu kisah lain mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah mengutus Abdullah bin Rawah untuk mengunjungi kaum Yahudi dengan tujuan mengambil pajak hasil tanaman kurma. Ya. Jadi zaman itu Yahudi di bawah ketiak orang Islam. Kita bisa minta pajak tanaman kurma. Kemudian orang Yahudi orang itu disuap. Oh ya. Nah, maka Nabi mengatakan, adapun apa-apa yang kamu tawarkan berupa suap, maka sesungguhnya itu adalah makanan haram. Itu jelas. Jadi ketika seorang pejabat melaksanakan tugasnya, pejabat pajak, mencari, menagih pajak, dan dia disuap, itu haram hukum itu dimakan. Itu jelas ketika itu. Jadi sekarang kan kita dengar nih gayus dan sebagainya. Itu sebenarnya sudah zaman udah udah ada hadisnya, itu haram semua. Nah, tapi sekarang ini dokter, ini sekarang ini agak kreatif sedikit. Jadi ketika misalkan ada suap, itu dirubah akadnya. Jadi dibuat tolong akadnya anggaplah saya ini sebagai konsultan gitu loh, Pak. Nah, ini gimana dokter? Seolah-olah ingin mencari pembenaran-pembenaran. Jawaban kan wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya'lamullah. Kan Allah tuh nggak bisa dibohongin.
Allah tahu kalau kita mainnya, kacamata kita hanya bermain dengan KPK, KPK punya mata terbatas. Tapi kalau kita mainannya sama Allah, Allah matanya nggak terbatas. Allah tuh maha melihat. Karena itu kan puasa itu kan Allah bilang li, buat aku. Nah buat aku Allah maha melihat. Kita kan mau ngebohong bahwa kita puasa kan gampang ya. Masuk ke kamar, minum, selesai, nggak ada yang tahu. Ya. Tapi Allah nggak bisa kita bohongin. Jadi mainannya adalah itu. Ada hadisnya. Iya. Hadisnya gini. Bukan hadis, ini bahkan ayat Quran. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Iya. Tadi. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ini Quran Al-Baqarah 188. Jadi trik-trik kayak gitu udah sudah diantisipasi. Nah, model pelajaran puasa sekarang ini as-saumuli itu merupakan latihan yang paling kuat untuk upaya karakter building yang itu, Mas. Nah, KPK mengatakan bahwa yang seperti ini kita sebut sebagai gatekeeper. Bisa konsultan, bisa lawyer, bisa hakim. Itu semua orang-orang yang menjustifikasi korupsi. Namanya gatekeeper. Sekarang kita sudah kejar. Oh, jadi sekarang yang gatekeeper itu juga bisa terjerat juga? Terjerat. Nggak bisa bebas-bebas gitu aja ya? Itu kan pakai teknologi canggih untuk membuat hartanya menjadi abu-abu dengan cara money laundering. Sekarang kita kejar itu gatekeeper itu. Masya Allah. Gitu. Bu, paham nggak Bu? Ibu kelihatan serius banget. Sering gini Bu, kalau bicara korupsi sederhana sih Bu ya, kalau di rumah tuh ya, misalkan nih suami ngasih duit nih, mah, tolong ya, ini tolong dibeliin buat belanja buat ini, tiba-tiba dibeliin buat yang lain. Kalau itu termasuk korupsi nggak sebenarnya, dokter? Enggak. Oh enggak. Enggak korupsi. Itu pengalihan. Karena kan miliknya keluarga. Oh. Kaget ya. Kan banyak ibu-ibu yang kreatif. Ini kan gitu. bulan Ramadan ini konsumen banyak banget ya, konsumtif tinggi banget ya. Ibu pada mau pulang kampung, mau beli mobil baru, mau beli baju baru. Ini mendorong juga orang untuk melakukan hal yang salah. Ketahuilah bahwa Islam itu tidak mengajarkan kita untuk berlebih-lebihan. Kalau emang nggak bisa pulang kampung, jangan pulang kampung. Nggak bisa buat beli mobil, nggak usah beli mobil. Itu termasuk Ramadan ini, termasuk Idul Fitri nanti. Iya, memang betul sih katanya kalau bulan puasa itu kan sebenarnya menahan diri. Tapi kenapa ya tiba-tiba belanja bulan puasa jauh lebih tinggi daripada belanja harian? Nah, betul. Saya harus ingatkan bahwa Rasulullah SAW itu puasanya nggak pakai 10 macam makanan loh, Bu. Kalau kita kan buka puasa pakai 10 macam makanan. Atau minimal 5 macam. Rasulullah cuman kadang-kadang 2 macam doang. 2 macam itu apa? Korma sama air. Oh. Iya. Cuman 2 ya? 2. Sama sih 2-nya. Kalau kita 2 piring bedanya. 2 meja. 2 meja. Mungkin begini kalau buat ibu-ibu sekalian. Gimana kalau ketika mendapatkan uang lebih dari biasanya, tanya, ini duit halal apa enggak? Nah, gitu. Jadi ibu-ibu jangan diam aja ya. Iya. Coba tanya gitu. 2 kali tanya lagi balik. Ini halal apa enggak? Gitu. Kalau nggak halal, kayaknya dimakan juga enggak. Nah ini justru saya pengen tahu nih, Dokter Lutfi, bagaimana seandainya seorang istri yang nggak tahu nih tiba-tiba tahu suaminya sebagai tersangka, padahal kan selama ini pasti juga menerima uangnya tentunya kan. Nah itu gimana Dokter Lutfi? Si istri ini tanggung jawabnya gimana sih? Kena juga nggak tuh? Ketika watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ketika Rasulullah bilang ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Nasihat buat siapa? Ada li'aimmatil mu'minin wa ammatihim, buat pemimpinnya dan buat semua umat. Artinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabrinya itu suami diminta untuk menasihati istri, istri diminta untuk mengingatkan suami. Agama itu nasihat, berarti kita semuanya disuruh menyampaikan nasihat. Nasihat kan artinya pengingat. Ya. Nah kita jangan cuma minta duit dong sama suami, akan tapi ingatkan, Mas, yang dari yang halal ya, Mas, dari yang halal ya. Terus halal, gaji gue kan cuma 2 juta, kalau mau belanja 5 juta dari mana lebihnya yang 3 juta? Kenapa ibu nggak berdoa sih? Doa minta kaya,
Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa ghnini bifadlika amman siwak. Kalau ibu rajin doa yang itu, insya Allah suaminya dapat rezeki yang lebih luas dan dari pintu yang halal. Justru gitu dokter, kan permasalahannya kalau kita nggak tahu kan nggak apa-apa. Justru ibu nggak usah tahu deh gitu. Kalau tahu kan jadi dosa. Lebih bagus nggak usah nanya. Kalau gitu gimana? Ada batasnya, ada batasnya. Ada nggak tahu, ada pura-pura nggak tahu. Dalam muamalah kita dalam Islam ini jangan bermain sama orang. Kalau bermain sama orang kita main tak umpet, Mas. Kalau korupsi bermain sama BPK sama KPK bisa tak umpet. Tapi kalau bermain sama Allah nggak bisa. Bermain sama Allah kan Allah gimana nggak mau dibohongin, gimana nggak mau tahu. Allah kan pasti maha tahu. Jadi kita lebih takut sama Allah dibanding sama manusia. Walhasil ketika kita takut sama Allah, maka nggak berani itu kita melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau emang kita pernah melakukan, nanti kita ada keutamaan puasa nih, Mas. Kita baca satu hadisnya lagi. Pahala puasa apaan sih? Kalau ayatnya tadi kan la'allakum tattaqun, agar orang menjadi bertakwa. Nah, kalau puasa itu pahalanya apa? Kita baca dulu satu hadis. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari wa qalat Aisyah radhiyallahu anha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yub'asuna ala niyatihim. Haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala lailatul qadri man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Baik. Ini hadisnya dari Abu Hurairah, perawi sahabatnya dari Abu Hurairah, udah sering kita kupas ya. Abu Hurairah itu siapa? Teks hadisnya adalah barang siapa yang mendirikan atau mengihya malam Lailatul Qadar penuh keimanan, penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dan barang siapa yang puasa di bulan Ramadan penuh keimanan, penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Nah, bahasa Qur'annya la'allakum tattaqun, bahasa hadisnya ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Orang yang diampuni dosanya akan menjadi orang bertakwa, orang yang bertakwa akan diampuni dosanya. Orang bertakwa nggak bakal korupsi. Itu intinya. Itu udah dijamin orang bertakwa nggak bakal korupsi. Iya. Kalau orang bertakwa, kalau orang kemarinnya takwa, sekarangnya enggak, ya korupsi ya. Nah, ini kan kalau kita bicara nih ke bulan puasa kan tempatnya orang itu untuk bertaubat gitu. Nah, kira-kira nih, Pak, kalau tobatnya koruptor tuh bagusnya gimana tuh kira-kira? Bagus ya? Iya, cara tobat koruptor. Kalau urusan secara keagamaan mungkin Dr. Lufi yang pernah tahu. Kalau menurut dunianya dia datang ke KPK ngaku aja, saya udah korupsi sekian banyak, ini duitnya balikin ke negara, saya mau dihukum apa, silakan, saya ikhlas. Itu dilakukan sama teman kita anggota DPR yang dulu. Begitu dia kemudian menjadi justice kolaborator, banyak yang lainnya terima cek udah dihukum. Jadi dia menceritakan persoalannya dan dia membuka aib-aib teman-teman yang melakukan itulah yang tobat untuk kepentingan negara dan bangsa. Masya Allah. Nah, gini dokter, kan namanya korupsi itu kan diam-diam. Boleh nggak ngebalikinnya diam-diam juga kalau tobat? Iya. Kan yang penting duitnya balik. Iya. Ini ada dosa kan bagi dua ya. Ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada manusia. Iya. Dulu Presiden Gus Dur itu pernah melontarkan ide bahwa koruptor udah balikin aja duitnya, dikasih ampunan, pemutihan, dikasih pemutihan. Nah, kalau misalnya nih yang korupsi, balikin aja ke negara, taubat sama Allah. Iya, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi baliknya diam-diam gitu loh. Baliknya diam. Kalau dari mana beda lagi tuh. Berarti biasa dia ngerjain lagi.
Tapi harus ya, ketika dia tobat nasuha, dia menyesal, dia nggak akan kembali lagi. Baru tobatan nasuha. Kalau dia balik lagi, namanya bukan tobatan nasuha, masih tomat. Iya. Baik Bu, jadi memang ada suatu cerita yang sederhana Bu. Ada seorang bapak nih, dia ngomong pada istrinya, "Mah, papa ini mau tobat." Wah, biasa kalau istri dengar suami mau tobat senang, alhamdulillah Pak, mama akan dukung 200%. Bener Mah? Bener Pak, baik papa mau sampaikan. Mah, kita kan punya 5 rumah mewah. 1 itu di Perumnas. Mohon maaf, yang papa beli dari uang gaji cuma 1 Perumnas Mah. Yang 5 itu adalah dari hasil korupsi. Jadi mulai besok kita kembali tinggal di Perumnas. Kira-kira yang 200% itu siap nggak Bu? Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetap bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Wasiat Rasulullah kepada umatnya, berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Ayo bergabung dengan gerakan menghidupkan sunnah, usaha melanjutkan kajian hadis dan penyebaran hadis Rasulullah, wakaf hadis untuk pesantren dan madrasah, digitalisasi kajian hadis dan kitab-kitab hadis, kajian mingguan hadis dan ilmu hadis, pengembangan pusat kajian hadis, dan pembangunan pesantren hadis untuk keluarga. Dengan 50.000 per bulan, insya Allah infak yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang tidak terputus. Ya, alhamdulillah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Baik, sekarang kita akan berikan kesempatan nih kepada ibu-ibu, kelihatan wajahnya udah pada pengen bertanya. Penuh dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, silakan Ibu. Dimulai, mohon berdiri. Sebutkan namanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Siti Khadijah dari Majlis Talim Al-Kausar. Yang saya akan tanyakan, yang pertama, bulan puasa itu atau bulan Ramadan itu disebut bulan maghfirah. Kemudian yang kedua bulan rahmah. Mana yang lebih baik di antara bulan rahmah dan bulan maghfirah? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajah Titik Ghazali. Saya tertarik dengan penjelasan dari dokter tadi mengenai pintu rayhan ya. Ada salah satu 8 pintu surga yang ada di ayat 9-18 ya dokter. Bahwa itu ditujukan kepada orang-orang yang berpuasa. Yang ingin saya tanyakan adalah orang yang berpuasa yang bagaimanakah yang bisa melalui pintu rayhan tersebut? Rayhan, ya, baik. Rayhan sebut ya. Iya, terima kasih Ibu. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Sunarti dari Majlis Talim Al-Kausar. Ingin menanyakan pada Bapak yang pada saat ini baru kami melihat ada kitab hijau gitu Pak. Yang bagaimana kalau sampai saat ini kitab hijau itu begitu banyak kandungan untuk manusia untuk tidak korupsi. Tapi kenapa masih saja saat ini masih banyak orang yang berkorupsi gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Sri Suharsi dari Majelis Taklim Hainun Nisa. Yang ingin saya tanyakan, apa keutamaan dan keistimewaan di bulan Ramadan? Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Luar biasa pertanyaannya. Dan sekarang kita akan dengarkan jawaban kita dari Dr. Lutfi dulu. Silakan Dokter. Ada hadis populer ya, Ramadan 10 pertama itu rahmah, keduanya maghfirah, ketiganya itkum minan nar. Hadis ini ada di riwayat Imam Baihaqi di Fadailul Awqat, akan tapi hadis ini dhaif sekali. Prof. Ali Mustafa mengatakan hadis ini palsu, sehingga saya itu. Tapi saya menilainya hadis ini dhaif sekali. Nah, karena apa? Karena Ramadan semuanya rahmah, semuanya maghfirah, semuanya itkum minan nar. Nah, mana yang lebih baik? Lebih baiknya dua-duanya, Bu. Kita perlu maghfirah, kita perlu rahmah. Bahkan kita nggak bakal bisa masuk surga dengan amalan kita, sekalipun amalan kita dosanya udah diampuni. Harus ada bonus satu, yaitu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atau ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita butuh dua-duanya.
Nah, pertanyaan yang kedua, pintu Rayyan, puasanya yang kayak gimana? Yang Rasul bilang ini, kalau lagi puasa nggak berantem, kalau lagi puasa jangan mencaci maki orang. Rasulullah kan ingetin ya, kam min shaimin laisa lahu min syami illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasanya nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, orang yang model kayak gini nggak bisa masuk pintu Rayyan, Bu. Karena itu kita puasanya ayo yang cakep. Yang cakep yang kayak gimana? Yang lillahi ta'ala, yang sampai mengantarkan kita kepada bertakwa. Kalau kita udah bertakwa, enak udah semuanya deh, Bu. Kita bakal baik sama suami, bakal baik sama istri, bakal baik sama tangga, bakal baik sama negara. Baiknya negara, ya tidak korupsi. Baik sama tangga, ya saling membantu. Baik sama suami, suami minta apa, kita kasih. Baik sama istri, istri minta apa, kita kasih. Semuanya kategorinya adalah yang halal, bukan yang haram. Itu pintu Rayyan. Kalau nggak pernah puasa sunnah, kalau puasa Ramadannya bener, insya Allah masuk, Bu. Tapi kalau puasanya nggak bener, puasa Ramadannya aja nggak bener, apalagi mau puasa sunnahnya. Iya. Oke. Satu lagi yang tentang keutamaan ya, yang ini bagiannya Pak Pandu. Yang keempat itu soal apa keutamaan bulan Ramadan. Ada banyak sekali. Yang Quran katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Minggu besok kita akan kupas itu. Ada puasanya. Ada malam khairun min alfi syahrin, malam nuzulul Quran. Kalau di teks Sahih Bukhari-nya belum kita baca, mungkin tahun depan kita baca, akan putihat abwabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu surga semuanya, akan ditutup semua pintu-pintu neraka dan setannya dibelenggu. Nah, kok di bulan Ramadan masih banyak yang korupsi? Dianya udah jadi setan, setannya udah nggak ada, Ustaz. Lebih kreatif dari setan itu. Iya, dianya udah jadi setan. Masya Allah. Nah, setannya kok udah jadi setan? 11 bulan setan ngajarin dia jadi muridnya, sekarang dia udah jadi gurunya dah. Udah hebat berarti. Udah hebat. Ya. Baik. Memang gitu, Bu. Tadi kalau seandainya dipisah-pisah gitu khawatir ya, dokter. Kalau gitu nanti aja deh fase ketiga kan itqu minan nar tuh. Yang 2 fase sebelumnya saya nggak mau puasa, antar aja di akhir. Kan dijauhi dari api neraka ini katanya. Iya. Nah, terus tadi juga tuh yang apa? Yang tadi, Bu, jangan banyak gosip. Kan suka ada tuh kalau lagi kumpulan puasa, maaf saya sebenarnya nggak mau ngomongin ibu ini loh, tapi dia itu begini, saya nggak ngomongin nih. Kita bukan ngomongin nih sebenarnya. Ya Allah, itu malaikat mau digocek juga. Ya baik, silakan Pak untuk yang tadi kitab hijau ini gimana nih? Yang nyebut kitab hijau ini fatwa beliau. Kita nggak nyebut ini kitab hijau. Isinya Quran, hadis dan sebagainya. Apa kata Quran, apa kata hadis dan sebagainya mengenai korupsi ada di sini semuanya. Nah, kenapa kok korupsi masih jalan sekarang? Kita butuh banyak terbitan. Tadi udah dijawab. Para manusia udah pada jadi setan semua. KPK cuma segini orang, setannya sekian juta orang. Coba gimana? Ruwet, urus negara ini ruwet banget. Tapi saya yakin nggak ada di antara kita yang melakukan korupsi. Itu yang penting. Ya kalau ibu mau korupsi apaan? Saya mau ngasih tip nih, tambahan ya. Silakan, kan dokter. Puasa itu bagi orang yang lagi remaja ya, belum nikah gitu, yang belum nikah supaya nggak menyalahgunakan syahwatnya, itu kan disuruh puasa sama Rasulullah. Nah, bagi pejabat-pejabat yang pengen nggak korupsi, ya puasa sejalannya. Iya. Itu solusi, dan menurut saya pun sebaiknya dia menjalankan itu jangan hanya pada bulan Ramadan berpuasa itu. Tentu. Itu akan mengingatkan dia terus. Betul. Nah, ini ada satu kiat lagi buat para remaja yang mau menikah. Kalau memang dari dalam perjanjian pernikahan itu disebut bahwa saya tidak akan membawa pulang uang haram hasil korupsi, itu dahsyat. Oh, jadi dimasukin di situ. Di dalam perjanjian pernikahannya. Masya Allah. Apabila aja satu. Itu salah satu syarat dia akan menceraikan istrinya kalau dia bawa pulang duit haram. Berani nggak Bu anaknya buat kayak begitu? Dahsyat kalau berani. Iya, tapi gini Pak, sekarang kan juga sebenarnya gini loh Pak. Kayak misalkan mohon maaf gitu ya, misalkan di jalan tiba-tiba kita misalkan ditilang, terus ada ngobrol tuh, Pak ini ikhlas ya gitu, pakai ikhlas. Berarti kalau pakai ikhlas ini dong, itu korupsi. Itu kata-kata setan itu. Pakai baju coklat. Jadi istilah penggunaan ikhlas itu nggak bisa juga di situ. Pasti nggak boleh. Tapi kalau udah rela nggak sih gimana?
Nggak ada yang rela, Mas. Nggak ada rela. Nggak ada yang rela. Itu pasti terpaksa. Mulutnya doang bilang rela, tapi hatinya bilang enggak. Yang dilihat adalah hati. Gitu ya. Iya. Jadi walaupun dikamuflase pakai istilah ikhlas nggak ikhlas gitu, pakai akad lagi, tetap nggak berlaku akadnya, dokter. Enggak. Masya Innallaha thayyibun itu dalilnya. Iya. Dan Allah kan yanzuru ila qulubikum. Ngelihatnya ke hati kita. Nah, dokter, kalau seandainya nih dari hasil korupsi kan sudah banyak misalkan yang dikonsumsi oleh keluarga. Iya. Nah, kita pengen tahu efeknya nih apa sih dan bagaimana cara bertobatnya, kan udah dimakan itu barang. Ya, orang yang membunuh 99 orang itu bisa diterima tobatnya. Pelacur yang sudah melacurkan diri dengan beberapa puluh orang, mungkin ratusan orang, bisa diterima tobatnya. Asal tadi tobatnya nasuha atau tobatnya benar-benar, itu akan diampuni. Ya tentu tadi itu, kalau umpamanya saya ngutang aja dah, saya ngutang sama Mas Agus nih, ngutang 10 juta, habis itu saya tobat, 10 jutanya nggak hilang. 10 jutanya saya harus balikin dulu baru diterima tobat saya, nggak hapus. Mungkin ya, ini saya nggak tahu Pak Pandu salah atau tidak. Kalau saya korupsi kepada negara 10 miliar lah umpamanya, saya mau tobat nasuha, saya harus balikin dulu tuh 10 juta. 10 miliar? 10 miliar ya. 10 miliar, balikin 10 miliarnya. Baru nanti tobat saya secara agama diterima. Nah, kalau dalam Islam kan kalau sudah masuk ke ranah hukum, udah masuk ke meja pengadilan atau pengaduan ke KPK, ini nggak bisa makpuanu, nggak bisa tobat, Mas. Iya, betul. Nggak bisa pakai tobat. Tapi kalau belum sampai ke sana, umpamanya nggak ketahuan gitu ya, umpamanya ada almarhum gitu, masa mau di ini, ya itu bisa pakai model kayak begitu. Iya, makanya mungkin saran terbaik untuk para koruptor adalah bagaimana membuat account yang berbeda. Jadi account yang halal sama account yang haram. Nah, jadi kalau sekarang lagi asik korupsi, biarin aja nih kalau nggak bisa didengerin, ya Pak ya. Tapi kalau suatu saat insaf, karena akunnya jelas, jadi tahu nih berapa uang yang harus dibalikin maksudnya. Negara pun tadi dari Dr. Lutfi, ketika orang sudah mengembalikan uang itu semuanya, negara tidak bisa lagi menghukum. Oh, jadi kalau dibalikin nggak dihukum? Nggak. Itulah yang terjadi di sini. Jadi itu namanya ada korupsi, kan ada formil material. Iya. Ketika material dikembalikan, maka dasar untuk menuntut dia menjadi hilang. Gitu. Kecuali kalau dituntut dulu baru dikembalikan gimana? Pokoknya selama belum putusan itu masih bisa di. Maka itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menggugurkan pasal mengenai syarat itu. Karena gini juga sih Pak, mohon maaf nih, ketika misalkan dapat hukuman nih, dendanya lebih kecil daripada yang dikorupsi, enak bener kalau gitu. Nah, emang itu dia. Dengan korupsi aja. Kalau begitu masih ada impasnya, gitu. Itu gimana kalau sekarang seperti itu? Sekarang yang berkembang kan memang memiskinkan koruptor itu bagian dari wacana yang sedang berkembang. Belum menjadi undang-undang. Iya. Nah, yang mungkin bisa sedang itu sekarang yang berlaku adalah bagaimana menghukum dia seberat-beratnya karena dia melakukan money laundering. Artinya uang korupsi itu kemudian dipakai untuk berbagai kepentingan. Ini hukumannya berat. Kita baru sampai situ. Belum memiskinkan koruptor. Iya. Belum lagi mengenai dia mesti membuktikan dia punya tadi 5 rumah, duit dari mana. Itu belum. Walaupun sudah ada yang dihukum, Mbah Hasim. Iya. Gitu. Mudah-mudahan sampai ke situ lah. Ya. Satu dokter nih sebelum terakhir. Jadi kalau seandainya ada yang dihukum nih, ternyata hukumannya dendanya lebih ringan daripada uangnya dikorupsi, itu udah impas belum sebenarnya? Sama sekali nggak impas. Karena ada yang dia makan di situ. Maka dia akan tetap menanggung resikonya di balik selisih. Iya, nggak bisa di akhirat guru tanya, saya kan ya malaikat udah dihukum nih, udah dikembalikan separuh gitu, nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu. Negosiasi malaikat nggak bisa. Masya Allah. Waduh. Baik. Nah, kita kembali lagi, masih ada sedikit waktu, dokter. Silakan barangkali di akhir perjumpaan kita yang mengingatkan lagi ya dengan tema kita juga Ramadan ini, apa yang bisa disampaikan? Iya, Ramadan tuh sengaja ya Allah ngasih jeda waktu yang panjang agar menjadi karakter, bukan hanya kebiasaan, akan tapi sudah karakter. Diperlukan waktu buat manusia itu 30 hari. Kalau kita olahraga cuma 1 jam kan nggak cukup tuh untuk menurunkan perut. Ini kan perlu beberapa hari.
Latihan jujur juga nggak cukup dengan satu hari atau 1 minggu. Nah, diperlukan seminggu. Nah, mari sama-sama kita isi sebulan ini dengan amalan-amalan yang baik, dengan pembinaan karakter. Salah satu diantaranya adalah dengan mengkaji. Jangan hanya mengaji. Mengkaji Quran, mengkaji hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kita betul-betul bisa menjadi orang jujur, sekalipun orang lain tidak jujur. Masya Allah. Biarkanlah orang yang tidak jujur, penting diri kita jujur. Betul. Pak Adnan gitu kira-kira Pak ya. Apakah ada pesan terakhir buat jamaah dan pemirsa ini? Kalau menurut saya, memang ini harus kita manfaatkan dengan waktu 3 bulan ini untuk merubah karakter. Kalau buat mereka yang terbiasa dengan berkorupsi, mari berkontemplasi. Harta udah segini banyak, enaknya dikapain ya? Gitu. Untuk tidak mengulang lagi. Gitu. Biasanya itu, nah di sinilah timbul kebimbangan-kebimbangan. Kebimbangan, dan saya rasa hati kecil bisa menjawab kok. Masya Allah. Jadi gunakan momen ini dengan baik untuk berkontemplasi bagaimana merubah karakter menjadi tidak korup. Subhanallah. Baik, nah ini kita akan bacakan lagi kalau gitu terakhir. Pertanyaannya dulu. Ya, pertanyaan silakan. Pertanyaannya untuk ini ada janji Allah. Kenapa sih puasa itu pahalanya gede? Jawabannya hanya 3 kalimat aja. Kenapa kok pahala itu puasanya besar atau gede? Jawabannya 3 kalimat. 3 kalimat aja. Baik, silahkan menjawabnya dengan mengirim ke SMS di 0818995993 dengan menuliskan kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Kuis spasi nama spasi alamat spasi jawaban. Jawabannya ada di hadis loh, Tad. Jawabannya di hadis ya. Ada di hadisnya. Dikirimkan ke 0818995993 atau di email ke pusatkajianhadis@gmail.com. Nah, itu tadi silahkan. Dan kemudian untuk yang jawaban sebelumnya, ya, pertanyaan sebelumnya kan, siapakah sahabat yang mempunyai anak turunan 3 generasi semuanya ahli hadis? Siapa sahabat ini? Bapaknya, anaknya, cucunya semuanya ahli hadis. Jawabannya adalah Umar, Abdullah bin Umar, Salim. Ya. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, 3 ini orang, alangkah indahnya kalau anaknya Pak Pandu, Pak Pandunya bapaknya Pak Pandu. Atau sekarang kita ini Lutfi, anaknya Lutfi, cucunya Lutfi. Masya Allah. Semuanya jujur ya. Yang paling gak enak kan gitu. Di bawahnya ini korup, atas ngikutin korupsi lagi, cucunya korupsi lagi. Masya Allah. Itu berarti pendidikan yang gagal kayaknya tuh ya. Nah, yang pemenangnya adalah yang pertama Andi Najhah, ya, ini di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat. Kemudian Yuhansah Nur Fauzi di Cilacap, Selatan Jawa Tengah. Dan yang terakhir adalah Tirmizi Matru Majaya dari Bekasi. Alhamdulillah, insyaallah Anda akan mendapatkan sepaket hadiah dari Dr. Lutfi. Baik, terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Insyaallah ini bermanfaat buat kita semua, dan kita pun mengucapkan terima kasih pula kepada narasumber kita Bapak Adnan yang sudah hadir. Dan seperti biasa dokter kita selalu senantiasa berbagi ilmu. Dan ibu-ibu semua, terima kasih juga. Dan mari sama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.